Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Jana Veronica dengan NPM 2215 Lalu selanjutnya pada modul 3 sub 3.2 kita akan membahas mengenai loops. Loops itu apa? Loops itu merupakan perulangan. Jadi yang pertama kita akan membahas jenis loop yaitu while. Perulangan while pada Python dapat dipresentasikan menjadi while conditional underscore expression titik dua bawahnya kita instruksinya atau instruction. Terdapat beberapa persamaan dengan bentuk instruksi if, meskipun sintaksnya hanya berbeda pada penggunaan while dan if, namun terdapat perbedaan semantik lebih penting yaitu ketika kondisi terpenuhi. If menjalankan aksi hanya sekali, sedangkan while akan berulang selama kondisinya bernilai benar atau true. Nah, hal penting yang perlu diingat yaitu jika ingin menjalankan lebih dari satu statement dalam satu while, maka harus membuat indentasi semua instruksi. Serangkaian instruksi yang dieksekusi dalam while loop disebut loops body. Lalu, jika pada kondisi awal false atau salah, maka instruksi yang terdapat pada while tidak akan dijalankan. Lalu yang lain, jika ingin menjalankan lebih dari satu statement dalam satu while, maka harus membuat indentasi semua instruksi. Lalu berikutnya itu ada infinite loop. Perulangan tak terhingga adalah serangkaian instruksi di sebuah program yang berulang tanpa batas. Nah, contoh dari algoritmanya itu kayak gini. Misalkan while true, maka dia akan ngeprint I'm stuck inside a loop. Nah, perulangan ini akan menampilkan output I'm stuck inside a loop tanpa batas. Karena infinite loop ini merupakan suatu perulangan yang tak terhingga atau tidak memiliki batas. Lalu selanjutnya ada perulangan for. Perulangan lain dari Python yang lebih mementingkan perhitungan pada loop daripada memeriksa kondisi yaitu for. For loop didesain untuk melakukan task atau tugas yang lebih kompleks. Nah, untuk contoh algoritma sendiri itu dia kayak gini. Misalkan for i in range 100, dia akan do something terus plus. Nah, kata kunci for membuka perulangan for, tidak ada kondisi setelahnya. Kondisi diperiksa secara internal tanpa intervensi. Lalu, variabel setelah kata for adalah variabel kontrol dari loop. Variabel itu akan menghitung perulangan secara otomatis. Kata in memperkenalkan elemen sintaks yang menjelaskan range dari nilai yang mungkin diberikan ke variabel kontrol. Range berfungsi untuk menghasilkan semua nilai yang diinginkan dari variabel kontrol. Kata pas di dalam perulangan itu tidak melakukan apapun. Itu merupakan instruksi kosong. Lalu, terdapat break dan continue. Break itu apa? Break merupakan sebuah kata kunci untuk keluar dari perulangan dan menghentikan operasi loop. Break digunakan untuk menghentikan perulangan saat syarat tertentu terpenuhi. Saat break dijalankan, program akan keluar dari perulangan dan melanjutkan eksekusi program di luar perulangan. Lalu ada continue. Continue merupakan sebuah kata kunci yang digunakan untuk melopati iterasi saat syarat tertentu terpenuhi dan melanjutkan iterasi berikutnya. Saat continue dijalankan, program akan melewati blok kode yang ada di dalam perulangan dan langsung melanjutkan ke iterasi berikutnya, serta menghentikan operasi loop. Lalu melanjutkan instruksi program setelah perulangan berhenti. Lalu ada else. Else juga digunakan pada perulangan while dan for di Python. Else akan dijalankan setelah perulangan selesai dijalankan selama dalam perulangan itu sendiri tidak diakhiri oleh break. Nah, contoh dari program algoritma else sendiri itu seperti ini contohnya. Bisa dilihat di layar. Jadi n-nya sama dengan 0, while n sama dengan 3, maka dia ngeprint n, terus n-nya tambah 1. Misalkan dia salah, maka dia akan ngeprint else. N terus else. Nah, sekian dari modul
3 yang dapat saya presentasikan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang-kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.